keuangan pemerintah dalam membagi gaji para pegawai dan siapapun yang berhak menerima. Jadi beliau pencetus administrasi tentang negara. Beliau juga adalah orang yang pertama mendirikan rumah pertemuan yang dimana di situ dipenuhi dengan jaminan untuk menolong semua orang-orang yang kehabisan bekal. Beliau juga orang yang pertama menyelidiki rakyat di waktu malam. Kalau bahasa sekarangnya apa tuh presiden? Belusukan. Presiden berkunjung satu tempat, belusukan. Itu orang yang pertama, raja atau pemimpin yang pertama belusukan adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu Madinah dilanda kekeringan, sehingga tahun tersebut dibilang tahun abu karena nggak pernah beberapa tahun nggak turun hujan. Suatu malam Sayyidina Umar belusukan ke kota Madinah, pelosok-pelosok kota Madinah. Disitulah beliau mendengarkan ada seorang anak kecil nangis. Akhirnya ada ibunya lagi masak. Kemudian setelah lama Sayyidina Umar bertamu ke situ dan nanya, "Wah ibu, itu kenapa anak nangis?" Kata ibu sambil sinisnya, karena kesel. Biasanya kalau rakyat miskin nggak diperhatiin, itu biasanya ngerundel, bahkan ngomongin jelek tentang pemimpin. Umpama kita ada yang miskin yang misalnya siapa? Presiden. Itu biasanya bukan hal yang baru. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika lagi zaman kesusahan, Sayyidina Umar ketika belusukan dengerin anak yang lagi nangis. Kemudian disamperin ibunya lagi masak. Kemudian izin, ibu, bolehkah saya menghampiri ibu? Boleh, silakan. Ditanya, kenapa itu anak nangis? Apakah dia sakit? Sedangkan ibu tadi nggak tahu bahwa yang nanya adalah Sayyidina Umar. Ya. Ketika itu ibu sambil masak anaknya nangis. Ya. Setelah lama, ini kok ibu-ibu masak kagak mateng-mateng. Itu sesuatu direbus kok nggak mateng-mateng. Akhirnya ditanya dan dilihat ternyata ibu-ibu tadi lagi masak batu. Kenapa masak batu? Karena anaknya kelaparan. Anaknya kelaparan, gandum beras kagak punya. Dia nenangin anaknya, ibunya lagi masak, batu direbus. Ketika anaknya bangun, ibu udah bangun belum tidur lagi. Padahal itu anak dari pagi udah puasa. Jadi kalau puasa sunnah boleh tanpa niat di malam hari. Kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib harus niat di malam hari. Umpamanya kita nggak ada beras, nggak ada makanan, kalau lapar ini, ya, udah langsung niat puasa sunnah. Itu boleh. Cuma kalau puasa wajib nggak boleh, harus niatnya di malam hari. Nah, ketika itu anaknya dari pagi nggak makan dan disuruh puasa sama ibunya. Nanti maghrib dah, ibunya masak maghrib, udah maghrib, nanti belum matang juga, sampai isya, sampai ketiduran itu anak nangis. Akhirnya apa kata ibu tadi? Ini jahat banget. Umar bin Khattab jadi pemimpin yang jahat. Ya Umar dengar bahwa itu takutnya Sayyidina Umar karena beliau adalah orang yang begitu adil. Akhirnya beliau balik ke Baitul Mal bawa sekarung gandum. Ketika itu beliau itu berdua ya, dengan sahabatnya. Itu Sayyidina Umar langsung menggendong karung tadi dan ngasih ke ibu yang tadi. Setelah dimasakin sama Sayyidina Umar, ya, kemudian kata Sayyidina Umar, nanti ibu lapor saja ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab, datang ke sana ketemu sama saya. Ternyata setelah datang ibu yang tadi ke tempat Sayyidina Umar, bingunglah tadi dan dia mohon maaf karena ngomong yang tidak senonoh kepada Sayyidina Umar. Inilah salah satu keadilan Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian juga beliau juga orang yang pertama menyuruh untuk menjalankan pos untuk mengantar surat-surat ya,
di seluruh negara. Jadi apa namanya pos dan biro, jadi administrasi negara itu diberesin sama Sayyidina Umar ibn Khattab. Kemudian juga Sayyidina Umar orang yang pertama kali mengadakan apa namanya sholat tarawih berjamaah. Jadi sholat tarawih sebelum Sayyidina Umar itu masing-masing di pojokan, ada yang tarawih di sana, ada di sana, ada. Akhirnya Umar bin Khattab berinisiatif mengumpulkan jamaah yang menjadi satu imam. Inilah orang yang pertama kali bikin sholat tarawih berjamaah. Kemudian juga Sayyidina Umar bin Khattab orangnya hatinya teguh, menjaga harta benda rakyatnya, belas kasihan kepada sekalian. Kemudian juga ketika itu terbunuhnya Sayyidina Umar, ketika beliau sedang sembahyang subuh, masuklah seorang Majusi namanya Abu Lu'lu'ah. Ketika beliau sholat langsung ditusuk, dia ditusuk dengan belati. Kemudian ia sendiri orang yang tadi bunuh diri. Setelah membunuh 13 orang laki-laki di Masjid Nabawi, dia bunuh diri. Namanya Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah al-Majusi, orang Majusi. Ya. Jadi Sayyidina Umar meninggalnya itu dibunuh. Kemudian juga beliau itu wafat itu dan dimakamkan di dekat kedua sahabatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi makamnya pertama makam Nabi Muhammad di sini. Setelah itu di sampingnya rada ke belakang sedikit Sayyidina Abu Bakar, dan di sampingnya lagi Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia di rumahnya, karena kata Nabi, setiap Nabi itu dimakamkan di mana tempat dia meninggal. Jadi tempat Nabi meninggal, disitulah dimakamkan. Setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, dikuburin karena bapaknya istrinya Nabi, Siti Aisyah, itu kan bapaknya punya bapak Abu Bakar As-Siddiq. Itu kamar, ya, dikuburin di kamar Siti Aisyah. Kalau malam Siti Aisyah tidur di samping makam Nabi Muhammad. Ketika Siti Aisyah bangun, langsung mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Ketika Sayyidina Abu Bakar, karena bukan mahramnya, dikuburin di situ, Sayyidina Aisyah tetap tinggal di situ. Jadi Siti Aisyah nggak pindah. Nabi Muhammad dikuburin di situ, beliau ada di sampingnya, tidur di situ, segala macam di situ di kamarnya. Sayyidina Abu Bakar dikuburin di situ, Siti Aisyah tinggal di situ juga, karena Sayyidina Abu Bakar adalah ayahnya sendiri. Nah, setelah Sayyidina Umar bin Khattab dikubur di situ, dibikinlah penutup karena Siti Aisyah mahram sama Sayyidina Umar bin Khattab. Masa Allah istrinya Nabi, ya, Nabi dikuburin di kamarnya, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq di situ juga, dan dikuburin di situ juga Umar bin Khattab. Dan Siti Fatimah tidak di situ, akan tetapi di pekuburan di kaum muslim. Inilah. Setelah itu beliau dimakamkan. Ketika itu usia beliau genap 63 tahun. Nabi Muhammad meninggal 63 tahun, Abu Bakar As-Siddiq meninggalnya 63 tahun, Sayyidina Umar meninggalnya juga 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar meninggalnya hari Senin juga. Sayyidina Abu Bakar Senin juga, Nabi Muhammad hari Senin, Sayyidina Abu Bakar hari Senin, dan Sayyidina Umar bin Khattab hari Senin juga. Jadi umurnya sama, harinya sama, itulah. Jadi benar-benar ikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu daripada karomah. Jadi Sayyidina Umar adalah
pemimpinnya wali di kala itu. Kalau bahasa sekarang wali kutub. Jadi wali secara zahir dan wali kutub, pemimpin wali kutub secara batin. Ya. Di Sayyidina Umar karomahnya banyak. Beliau bisa berbicara dengan ahli kubur. Beliau juga pernah suatu saat Sayyidina Umar lagi khutbah, kemudian beliau berteriak memperingati pasukan yang ada di Persia. Hai Syariah, larilah ke bukit, berlindunglah di bukit. Nah, orang-orang waktu hari Jumat bingung, dan Sayyidina Umar ngomong sama siapa? Ternyata karomahnya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau memperingati pasukan yang lagi perang di sana itu jarak Madinah ke negeri Persia berapa ribu kilometer. Akan tetapi pasukan tadi mendengar semua teriakan Sayyidina Umar agar pasukan kabur ke arah bukit. Nah, inilah salah satu daripada karomahnya Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Nah, kemudian juga diceritakan bahwasanya Amr bin As. Jadi ketika Mesir dilanda kekeringan, sungai Nil kering, orang-orang Mesir biasanya kalau sungai Nil kering, dia cari perawan untuk dikasih tumbal, untuk dijadikan tumbal, diceburin di sungai Nil. Nah, ketika itu Amr bin As laporan kepada Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, biasanya kalau orang Mesir, kalau sungai Nil lagi kering, dia ngasih tumbal anak perawan diceburin ke situ. Apa kata Sayyidina Umar? Nah, sekarang mas dibikinin surat sama Sayyidina Umar, ini ceburin ke sungai Nil. Nah, sebelum Amr bin As nyeburin itu kertas, dibukalah sama Sayyidina Amr bin As. Dia bilang apa? Dengan nama Allah, wahai sungai Nil, apabila engkau mengalirkan air untuk diri kamu sendiri, bukan karena Allah, maka teruslah kering. Akan tetapi engkau mengalirkan air karena Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya keluarlah air tersebut. Nah, kemudian dilemparin, ternyata kemudian sungai Nil jadi airnya seperti semula. Begitu pula banyak kejadian-kejadian ketika itu di negeri Madinah terjadi gempa. Negeri Madinah terjadi gempa. Setelah gempa, beliau mengucapkan tasbih dan tahmid dan lain sebagainya. Itu lagi megang tempat minum dari kerabat itu. Ketika gempa nggak mau berhenti, itu dipukul bumi. Wahai bumi, berhentilah. Apakah saya tidak berlaku adil kepada Anda? Jadi Sayyidina Umar bisa memberhentikan gempa. Jadi kalau lagi gempa itu kirim Fatihah dan doa kepada Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar bisa menyuruh bumi biar berhenti. Ya. Inilah salah satu karomah dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama, kalau karomah jangan dicari. Kita belajar wirid, tolong wirid ini, nyari karomah. Karomah mah jangan dicari. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan karomah kecuali Allah nuntut kita istiqomah. Kalau kita istiqomah, otomatis dapat karomah. Baca aja ratib tiap hari, itu dapat itu. Baca ratib dan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, niat ikhlas karena kita istiqomah. Kan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik, lebih bagus daripada 1000 karomah. Jadi orang-orang yang karomah, para wali-wali mendapatkan karomah itu karena beliau istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.